语言爬满了甲骨。 Kamu, pelindung Dao klan surgawi mundur. Kekacauan utama muncul. Dadanya berlumuran darah. Luka-lukanya sangat parah, dan yang paling mengkhawatirkan adalah tanduk di tanah. Itu direndam dalam darah dan berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Ini adalah kemampuan surgawi agungnya yang unik. Tanduk banteng ini bisa membelah langit, meretas matahari, bulan, dan bintang. Itu bisa menebas seseorang di tempat, sangat menakutkan. Peacock Divine Lord hanya berbicara satu baris, mengatakan bahwa dia sudah tua. Ini membuat dada pelindung Dao naik dan turun dengan kuat, merasa tidak yakin dan marah. Keindahan masa lalu mengatakan mereka melewati masa jayanya, namun mereka tidak membiarkan pahlawan melihat usia tua. Peacock Divine Lord berkata dengan lembut. Ini adalah jenis realisasi, serta jenis ketidakberdayaan. Dia berpikir tentang bagaimana hari ini akan datang untuknya juga. Itu karena ketika seseorang mencapai alam kultivasi mereka, mereka akhirnya mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, masih akan ada hari ketika mereka akan menghilang. Sampai-sampai 10 setan tidak bisa menghindari ini. Mereka mungkin mencapai puncak yang tidak dapat diatasi, tetapi mereka masih mencapai akhir barisan, sekarat dalam meditasi di sepanjang arus waktu yang tak berujung. Dia curiga bahwa Kaisar Petir, Kun Peng, dan yang lainnya semuanya juga mendapat pukulan berat dari waktu ke waktu, akhirnya meninggal, tidak ada lagi di dunia ini. Pada saat ini, Kong Qiuji bersemangat. Meskipun dia dalam bentuk manusia, sebagian dari bentuk aslinya masih terungkap. Bulu ekornya ditampilkan, bulu 5 warna bersinar cemerlang di sini. Adapun klan surgawi, ekspresi mereka menjadi jelek satu demi satu. Sementara itu, hati mereka semua sangat tersentuh. The Peacock Divine Lord terlalu menakutkan, benar-benar melukai pelindung Dao mereka segera setelah mereka bertemu. Hong! Aura menakutkan tersebar keluar, dan kekacauan utama turun dari surga, mengelilingi tempat ini. Meskipun pelindung Dao mengerut, dan semua kulit dan tulang, saat ini, dia meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah kemarahan dari sosok yang sangat kuat. Kekuatan surgawi diaduk, dan cahaya bintang tersebar ke kota surga. Di belakang pelindung Dao, rantai magis terjalin erat dengan surga, bergabung bersama. Pada saat ini, itu hanya bisa mewakili penghakiman surgawi. Banyak bintang besar muncul di langit di atas, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Di kejauhan, ekspresi para dewa surgawi dari beberapa sekte besar berubah. Mereka tahu bahwa para ahli yang sangat kuat sedang berkonfrontasi di kota surga. Masalah besar telah terjadi. Energi darahmu mengering, bahkan tidak 1/10 dari energimu selama masa jayamu. Bertarung melawan saya sekarang, tidak ada peluang sukses sedikitpun. Peacock Divine Lord dengan tenang berkata. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia tidak tahan melihat klan surgawi menindas orang lain dan menggertak seorang pemuda seperti ini. Terlebih lagi, dengan hubungan antara Dewa Willow dan dirinya sendiri, dia secara alami tidak akan menonton dari samping. Dari punggung Peacock Divine Lord, 5 garis pelangi divine bergegas ke langit, meletus dengan cahaya cemerlang. Seolah-olah 5 pedang abadi yang unik sedang mengiris kekacauan utama, membelah hukum dan ketertiban alam yang turun. Pada saat itu, wajah pelindung Dao memerah, menahan gelombang darah. Seluruh tubuhnya tampak seperti berada di tepi tebing, satu kaki menginjak ketiadaan, menyebabkan dia jatuh. Ketakutan, ketidakberdayaan, dan bahkan lebih banyak ketidakberdayaan. Dia segera kehilangan keberaniannya, kekurangan energi vital. Pemogokan ini menghancurkan keyakinannya. Bagaimanapun, dia benar-benar sudah tua, tidak mampu memenangkan pertempuran ini. Ekspresi para dewa surgawi klan surgawi semuanya berubah, sebuah bayangan merayapi hati mereka. Pelindung Dao terlalu tua, lama kekurangan kekuatan bertarung puncaknya. Tidak mungkin untuk menang dari waktu ke waktu. Pelindung Dao dengan paksa diinjak-injak. Simbol berkedip antara langit dan bumi. Gelombang kekuatan aneh muncul, mengelilingi seluruh kota surga. Kekuatan surgawi tak tertandingi yang tak berbentuk muncul.
Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala. Tidak peduli seberapa jauh mereka semua terguncang di dalam. Itu karena seseorang telah membuka formasi kacau besar yang diletakkan 6 celestial besar selama era kuno. Tekanan tak terbatas muncul. Kekacauan primal menyelimuti udara, turun dari atas dan mengelilingi kota ini. Hal-hal sekarang menjadi sangat serius. Saat ini, lupakan orang-orang di sini, bahkan pembudidaya ras surgawi biasa menggigil di dalam, merasakan gelombang ketakutan di dalam. Ini menyangkut nasib klan. Ekspresi para dewa surgawi klan surgawi berwarna putih salju. Mereka sangat terguncang di dalam. Mereka tidak ingin situasi seperti ini terjadi. Mereka bersekutu dengan klan Merak. Jika mereka jatuh sekarang, hasilnya tidak akan terbayangkan. Mereka awalnya ingin menggunakan pelindung Dao sebagai intimidasi, tetapi bagaimana mereka bisa berharap bahwa Peacock Divine Lord berdiri di puncak dan tidak mungkin dikalahkan. Mendesah. Sebuah desahan terdengar. Formasi, simbol, dan kekacauan utama antara langit dan bumi tiba-tiba menghilang, memulihkan kedamaian tempat ini. Di luar istana, seorang tetua berjalan mendekat. Dia jelas berdiri di sana, namun dia merasa tidak jelas, seolah-olah dia bergabung dengan dunia. Itu adalah media Dao besar dan sulit untuk dilihat dengan jelas. Surgawi tua telah muncul dari keterasingannya. Ketika kakinya turun, kota besar itu menjadi diliputi dengan cahaya keberuntungan dan kedamaian, serta kecemerlangan yang menguntungkan. Adegan itu mencengangkan, menetralisir bencana besar. Pada kenyataannya, Peacock Divine Lord sudah siap untuk melepaskan pertumpahan darah. Dia menghasilkan sekte yang melindungi harta karun tertinggi untuk menghubungkan langit dan bumi, menghancurkan tempat ini. Merak, apakah kamu merasa tindakanmu sepadan? Demi seorang pemuda, Anda akan menyatakan perang melawan klan saya. Celestial tua berbicara. Aku ingin melindungi hidupnya. Peacock Divine Lord dengan tenang berbicara. Celestial tua ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ekspresinya berubah. Dia menghilang dari lokasi aslinya. Kaisar perang, kamu sudah tiba. Dia bergegas ke surga, menatap 100.000 li keluar. Dia kuat seperti naga sejati, energi darah melonjak. Dibandingkan dengan pelindung Dao itu, dia hanya tampak seperti berada di puncak hidupnya, kuat hingga tingkat yang tak terduga. Tak lama kemudian, dia menghilang lagi. Tidak ada suara, sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Tidak diketahui apakah dia keluar kota atau tidak. Kota surga memulihkan kedamaiannya. Istana besar menjadi tenang. Melaporkan, Tuan Dunia Bawah telah tiba, ingin mengunjungi kota surgaku. Tiba-tiba, Dewa Sejati secara pribadi datang untuk melaporkan informasi ini, segera mengejutkan istana besar ini. Tuan Dunia Bawah, itu jelas bukan masalah kecil. Sekarang setelah tanah kematian telah bergabung di bawah satu aturan, menjadi kekuatan ekstrim yang praktis merupakan seluruh dunia orang mati, penampilan tuannya sendiri secara alami membuat semua orang terguncang. Pada akhirnya, beberapa dewa surgawi berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka meminta pelindung Dao untuk membimbing Tuan Dunia Bawah ke kota. Itu karena klan surgawi masih memiliki kepercayaan diri. Meskipun beberapa raksasa ada di sini, selama formasi kekacauan besar yang diletakkan 6 celestial besar masih ada di sini, mereka tidak takut ada perubahan yang terjadi. Namun, alasan utamanya adalah karena celestial lama telah terbangun. Sebuah kendaraan dunia bawah hitam muncul. Itu kuat dan misterius, ditarik oleh 9 binatang buas kuno ke kota surga. Kabut dunia bawah menyelimuti udara, seolah-olah dunia bawah sedang dibuka di sini. Saya harus meminta maaf kepada semua orang karena datang tanpa diundang. Seorang pria berjalan keluar dari kereta bawah tanah. Dia mengenakan pakaian pertempuran hitam dan emas yang berkedip-kedip dengan cahaya gelap sedingin es. Seluruh keberadaannya menyeramkan dan tampan, tampak seperti berusia 30-an. Dia justru Underworld Lord, sosok kuat yang menakutkan. Tidak ada yang tahu berapa banyak era yang telah dia jalani. Rumor mengatakan bahwa dia adalah mayat kuno yang kacau balau yang, setelah menghasilkan roh, kemudian mengembangkan indera surgawi, berubah menjadi penguasa dunia bawah bumi.
Orang lain mengatakan bahwa dia adalah ahli yang tak tertandingi untuk memulai. Kalau tidak, bagaimana mungkin hanya daging yang hidup dan menjadi penguasa suatu wilayah? Ada orang lain yang mengatakan bahwa dia sedang mencoba mengingat masa lalunya. Jika dia bisa mengingat semuanya dan menggabungkan pengetahuan tentang dua kehidupan, dia mungkin tak terkalahkan di 3.000 provinsi. Tuan Dunia Bawah memiliki rambut hitam yang sangat tebal. Hanya saja, wajahnya yang mempesona dan tampan sangat pucat. Ketika dia melihat Peacock Divine Lord, dia mengangguk sambil tersenyum. Aku mendengar pemuda bernama Huang ada di Celestial Clan. Dia membunuh anak dunia bawah klanku, jadi aku datang khusus untuk melihatnya. Dia membawa senyum tipis. Kenyataannya, semua orang tahu bahwa dia datang untuk kitab suci Kaisar Petir, karena dia adalah mayat kacau yang mengembangkan kecerdasan. Tidak peduli seberapa hebat kultivasinya, dia akan selalu membawa jejak energi yin yang sulit dihilangkan. Dia ingin mendapatkan teknik petir Dao yang berharga dan menggunakan kitab suci abadi yang paling kuat dan mendominasi untuk membersihkan dirinya sendiri, membiarkan tingkat pencerahan tertingginya sendiri untuk maju selangkah lebih jauh. Tuan Dunia Bawah tiba. Dia jelas tidak akan membiarkan Si Hao pergi. Suasana menjadi semakin tegang. Bahkan jika Celestial Clan mundur dan Peacock Divine Lord ingin melindungi Si Hao, itu masih merupakan masalah besar. Pelaporan. Segera setelah itu, suara lain terdengar dari luar istana besar. Dewa sejati masuk, melapor ke tokoh tingkat yang lebih tinggi di sini. Master Sekte Heaven Mending Sekte datang, ingin mengunjungi kota surga. Kali ini, tidak hanya pikiran klan surgawi yang terguncang, bahkan Si Hao menunjukkan ekspresi terkejut. Dia pasti memiliki bagian interaksinya dengan klan besar ini, hanya saja itu terbatas pada alam bawah. Sekarang, Master Sekte terbesar di alam yang lebih tinggi benar-benar akan muncul. Ini memberinya perasaan aneh. Tuan Dunia Bawah juga mengungkapkan ekspresi terkejut, tidak menyangka orang ini juga bergegas. Lengan besar bergerak. Seorang individu yang tampak seperti dia akan menumbuhkan sayap dan naik muncul. Ini adalah seorang penatua yang berjalan, tidak ternoda oleh api dunia sekuler. Dia memasuki istana kuno yang megah ini. Semua orang terkejut, dan tidak ada yang berani menghinanya. Jika orang ini menunjukkan kekuatannya, dia mungkin bisa menyapu puluhan provinsi. Dia pasti menakutkan. Ketenaran Sekte Mending Surga di alam yang lebih tinggi sangat bagus, dan hubungan mereka dengan istana abadi baik. Mereka sering bertindak bersama, dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Teman kecil, melihat bagaimana kamu dan sekteku memiliki karma, bagaimana kalau kamu mengikutiku? Tetua Heaven Mending Sekte berbicara dengan senyum tipis. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang berubah. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya akan pergi dengan Peacock Divine Lord. Saya tidak datang dengan niat buruk. Evaluasi Yue Chan tentangmu tidak rendah. Saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Penatua itu tersenyum dan berkata dengan cara yang agak santai. Namun, tidak ada yang berani untuk tidak mementingkan kata-katanya. Apa sebenarnya yang dia maksud? Apakah dia sedang menyindir, atau apakah dia benar-benar ingin melindungi Si Hao dan membawanya pergi? Ada satu hal yang dipercaya semua orang, dan Sekte Mending Surga pasti peduli dengan kitab suci Kaisar Petir juga. Tidak mungkin mereka menunjukkan kebaikan tanpa alasan. Pikiran Si Hao melonjak. Apakah orang ini berbicara dengannya seolah-olah mereka sedang berbicara dengan Huang, atau dengan Si Hao? Kemudian, orang-orang Akademi Yin yang datang. Setelah itu, penguasa laut yang mendirikan 100 sutra binatang tiba juga. Suasana kota surga langsung menjadi tegang hingga ekstrim. Apakah Huang ada di sini? Saya mendengar bahwa saudara-saudara Dao klan surgawi sangat berprinsip, menangkapnya. Ini benar-benar keberuntungan. Tuan Istana Iblis Api tiba. Ini adalah bangau berbulu merah yang berubah menjadi bentuk manusia. Dia adalah seorang penatua yang mengenakan jubah Dao merah. Dia membawa niat dingin. Begitu dia tiba, dia merilis pesan bahwa dia akan membunuh Huang. Dia pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Ini juga membantu klan surgawi, berbicara di pihak mereka.
Di alam rahasia langit asal, Si Hao telah melepaskan pembantaian besar-besaran pada orang-orang Istana Iblis Api, membuat Master Sekte mereka marah. Mereka menghentikan pintu masuk, namun pada akhirnya, mereka tidak menangkapnya. Hari ini, dia melakukan perjalanan khusus ke sini. Benar-benar membual tanpa malu-malu. Kamu pikir kamu siapa? Berani melepaskan kata-kata di sini. Tiba-tiba, suara wanita terdengar dari surga, langsung mencaci maki Tuan Istana Iblis Api. Siapa? Tuan Istana Iblis Api sangat marah. Kamu tidak layak untuk diketahui. Meskipun wanita itu dengan ringan mengejek, suaranya sangat indah seperti suara alam. Kemudian, dunia menjadi tenang. Wanita itu tidak memasuki kota. Kemudian, Qin Changsheng muncul, tiba di kota surga. Kemudian, penguasa Taman Bunga Matahari Iblis muncul. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang seperti matahari hitam besar, melepaskan cahaya gelap. Individu ini berjalan ke istana kuno, membuat pikiran banyak orang gemetar. Segera setelah itu, Yun Si muncul, bergegas ke istana ini. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ada semua tokoh hebat di sini dengan hadirnya Master Sekte. Suasana terasa sangat mencekik. Dewa Surgawi klan Surgawi mengerutkan kening. Mereka benar-benar ingin dia pergi. Tuan Negara Surgawi mencari audiensi. Seseorang melaporkan. Apa? Semua orang terkejut. Tuan bangsa yang berlumuran darah ini datang juga. Itu hanya tak terbayangkan. Ini adalah asosiasi pembunuh. Mereka selalu berjalan dalam kegelapan. Yang lama ini adalah wakil ketua sekte dan bukan penguasa negara surgawi yang sebenarnya. Sosok orang yang datang tidak jelas. Mustahil untuk melihatnya dengan jelas atau melihat menembusnya. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa dia menakutkan dan kuat, dan ada darah kental dalam dirinya yang tidak disamarkan sedikit pun. Samar-samar seseorang bisa merasakan lautan mayat di depan mereka. Sulit membayangkan berapa banyak makhluk yang telah dibantai orang ini sebelumnya. Bahkan Master Sekte besar merasa seolah-olah ada yang tidak beres. Pertumpahan darah orang ini terlalu kental dan terlalu menakutkan. Dia pasti memperoleh dao yang hebat dan mencapai pencapaian kultivasi yang hebat. Huang tidak bisa dibiarkan hidup. Kata-kata wakil Tuan Negara Surgawi sangat langsung. Dia hanya memiliki beberapa kata ini, mengungkapkan keputusan sektenya. Semua orang menggigil dalam hati. Terlepas dari siapa itu, ketika mereka melihat Si Hao, mereka semua merasa bahwa dia tidak akan berhasil keluar dari ini hidup-hidup. Bagaimana jika aku ingin melindunginya? Peacock Divine Lord berbicara. Tuan Surgawi, mengapa pergi sejauh ini? Dia tidak layak. Seseorang berbicara. Haha. Wakil Tuan Negara Surgawi tertawa. Para ahli warisan lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Tuan Istana Iblis Api terlebih lagi menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan begitu banyak orang di sini, dia kemungkinan tidak akan bisa hidup. Pada saat ini, orang lain berkunjung, memasuki kota surga. Suara keras dan jelas terdengar yang membuat semua orang terguncang. Aku akan melindunginya. Semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini pasti suara yang terdengar dari luar langit. Beberapa orang menyatakan ketidakpuasan mereka, terutama penguasa Istana Iblis Api dan yang lainnya. Mereka semua berdiri. Niat membunuh menyebar di udara. Mereka menatap pintu masuk istana. Seorang wanita berpakaian putih salju muncul. Tubuh dingin, tulang giok, rambut hitam halus-halus dan bersinar, mata seperti batu permata hitam dan penuh spiritualitas. Saat mereka berkeliaran, kecantikan yang dia pancarkan luar biasa. Bahkan para master sekte yang terbiasa melihat orang-orang termasyhur di dunia mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka sangat terkejut. Wanita ini terlalu istimewa, sebenarnya memiliki gelombang energi Dao abadi. Dia berdiri di sana, menghadapi raksasa-raksasa ini, namun dia masih memancarkan jenis kelangsingan dan kepercayaan diri ini. Pakaian salju menyebar, memperlihatkan sosoknya yang cantik. Pesona surgawinya luar biasa, benar-benar luar biasa namun menyendiri. Kamu siapa? Dengan kualifikasi apa Anda harus menghentikan kehendak sekte kami? Seseorang berbicara.
Tuan Istana Iblis Api terlebih lagi melepaskan dengusan dingin, melepaskan niat membunuh. Karena aku Ye Qingxian, kalian semua bahkan berani menyentuh orang-orangku. Suaranya damai, tetapi mengejutkan sekelompok orang sampai mata mereka berdiri tegak. Dia benar-benar berani mengatakan ini. Anak muda, kamu telah melewati batas. Salah satu dewa surgawi klan surgawi berbicara dengan dingin. Wanita ini sebenarnya berani berbicara seperti ini di istana mereka. Klan surgawi, kalian semua benar-benar tidak menginginkan wajah. Wanita itu langsung berbicara. Suaranya tajam dan jernih seperti tetesan di piring batu giok. Ekspresi semua orang berubah. Seseorang benar-benar berani berbicara seperti ini di kota surga. Yun Si terkejut. Wanita ini terlihat seumuran dengannya, namun dia berani mencaci maki para dewa surgawi dari klan surgawi. Kamu sedang berbicara dengan kami. Mata dewa surgawi Kituo dingin saat dia melihat ke bawah. Benar, jadi apa? Dia tampaknya tidak keberatan sedikit pun. Pakaian putih Ye Qingxian lebih jernih dari salju, sosoknya panjang, ramping, dan anggun saat dia berjalan selangkah demi selangkah seperti makhluk abadi di antara dunia manusia. Dia berhenti di depan Si Hao. Kamu benar-benar berani membuat masalah di sini. Kamu murid sekte apa? Seseorang mengejek, yang berbicara sebagai master sekte dari sekte besar tertentu. Diam. Ye Qingxian berbalik dan mencaci maki master sekte. Semua orang terkejut. Wanita ini benar-benar berani melakukan ini. Segera, ada master sekte yang menunjukkan kekuatan surgawi mereka untuk menekannya. Namun, kecemerlangan berputar-putar dan tekanan tak terbatas tersebar oleh kekuatan tak berwujud. Aku bilang aku akan melindunginya. Saya ingin melihat siapa yang berani bertindak. Ye Qingxian berdiri di samping Si Hao, matanya jernih. Seluruh dirinya memancarkan jenis spiritualitas saat dia menyapu pandangannya ke semua orang. Meskipun dia seorang wanita, saat ini, dia pasti memiliki keberanian yang tak tertandingi. Dia memandang rendah semua orang, menghadapi master sekte sendirian, membuat pikiran semua orang sangat terguncang. Seorang wanita berpakaian salju dengan rambut hitam halus, mata kristal hitam yang berkedip-kedip dengan cahaya surgawi berdiri di sana. Dia seperti peri yang keluar dari lukisan. Dia berdiri dengan bangga di istana besar, penampilannya tak tertandingi. Justru keindahan dunia lain yang sedingin es inilah yang mencaci maki para dewa surgawi yang hadir, menghadapi para master sekte sendirian, membuat banyak orang sangat terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, usianya tidak terlalu bagus. Tubuhnya yang mempesona dan anggun membawa vitalitas yang luar biasa, jadi dia seharusnya agak muda. Justru karena inilah semua orang tercengang, merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Dia benar-benar berdiri melawan sekelompok master sekte. Sulit bagi orang lain untuk membayangkan dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti ini. Tak terkekang, Dewa Surgawi klan Surgawi menegur. Bagaimanapun, ini adalah lokasi penting klan mereka. Untuk anggota generasi yang lebih muda untuk menerobos masuk dan bertindak begitu sombong, itu terlalu keterlaluan. Menurutku, kalian semua yang bertindak tidak terkendali. Ye Qingxian mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah Dewa Surgawi yang agung yang duduk tinggi di istana. Kata-katanya tidak sopan, seolah-olah dia tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Anak muda, ini bukan tempat bagimu. Master sekte lain berbicara dan memberikan tekanan. Sebuah weng terdengar. Cahaya merah tiba-tiba muncul di istana, berhamburan seperti cahaya matahari terbenam di cakrawala. Kemerahan yang cemerlang membawa batas emas yang menyilaukan. Itu sangat menakutkan karena meretas ke arah Ye Qingxian. Seseorang mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran, membuatnya mengerti bahwa ini adalah istana master sekte dan bukan tempat di mana anggota generasi muda dapat berperilaku kejam dan melakukan apapun yang mereka suka. Tiba-tiba, cahaya warna-warni merah berhenti bergerak, seolah-olah membeku di udara. Bulu merah yang membawa warna emas muncul, berhenti di sana. Sebuah ci terdengar, itu mulai terbakar, berubah menjadi api surgawi sekitar zang jauhnya dari Ye Qingxian, menerangi seluruh istana. Pada akhirnya, dengan suara pu,
itu berubah menjadi abu, berhamburan ke bawah. Ekspresi semua orang menjadi lamban. Kali ini, mereka dengan jelas melihat bahwa riak misterius menghentikan segalanya, mencegah bulu dewa itu mendekat dan akhirnya mengubahnya menjadi abu. Tuan Istana Iblis Api terkejut. Ini adalah bulu bangau merah yang dia tembakkan, dan memiliki kekuatan surgawi yang mengejutkan, serta simbol teknik berharga unik klannya. Pada akhirnya, tiba-tiba meledak, berubah menjadi abu. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak bisa tidak memperlakukan ini dengan serius. Apakah kamu sangat suka mencabut bulumu sendiri? Saya tidak keberatan membantu Anda membersihkannya, mencabut semuanya. Jika kamu tidak percaya padaku, haruskah kita mencobanya? Ye Qingxian berbicara. Ini adalah ancaman tersembunyi terhadap Master Sekte ini. Dia sedang melihat ke bawah pada Scarlet Feathered Crane. Ekspresi Dewa Istana Iblis Api menjadi sedih. Dia merasa terguncang dalam hati. Wanita ini terlalu misterius, benar-benar mampu menghentikan serangan ini. Pikirannya tidak bisa tenang. Anak muda, sebenarnya kamu berasal dari sekte apa? Apakah tetua klan Anda tahu bahwa Anda membuat masalah di sini? Jangan membuat kesalahan dan memprovokasi masalah bagi klan Anda, kata seseorang. Aku tidak ingin merendahkan diriku untuk berdebat denganmu, jadi tetaplah di samping dengan tenang. Dengan begitu banyak tetua sekte di sini, lebih baik jika Anda lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara. Scarlet Feathered Divine Crane dari Fire Devil Palace berbicara. Aku bahkan memutuskan untuk tidak mempersulitmu, tetapi sekarang kamu bahkan berani mengancam dan menceramahiku. Ye Qingxian tertawa. Ekspresi Dewa Istana Iblis Api berubah. Ini benar-benar situasi yang canggung di depan semua wajah orang-orang ini. Kulitnya sedikit perih karena panas. Kamu tidak mau menerima ini. Ye Qingxian memiliki bibir merah dan gigi putih, penampilannya anggun dan indah. Pakaian putihnya berkibar-kibar seolah-olah mereka mengendarai angin. Namun, saat ini, ada jenis dominasi yang tak terlukiskan. Ini adalah sikap yang cukup kontradiktif. Dia sangat cantik, tetapi ketika dia memandang dengan jijik, ada tekanan yang mengejutkan. Dia memancarkan jenis kepercayaan diri dan sikap acuh tak acuh. Dewa Istana Iblis Api marah. Bagian atas kepalanya bersinar dengan cahaya warna-warni merah, siap untuk melepaskan serangan ganas setiap saat. Dia berbalik untuk melihat dewa-dewa surgawi klan surgawi dan berkata, "Saudara-saudara Dao, bagaimana menurut kalian semua?" Dewa surgawi Kituo dan yang lainnya mengerutkan kening. Wanita muda ini sangat merepotkan. Saat ini, mereka semua merasa seperti dia tidak punya dasar, tidak dapat melihat latar belakang seperti apa yang dia miliki. Sementara itu, bangau tua ini juga kurang percaya diri, mencoba menyeret mereka ke bawah juga. Sementara itu, meskipun ini adalah kota surga, mereka masih merasa ini sulit untuk dihadapi. Bagaimana menurutmu? Kamu baru saja menyerangku secara diam-diam, jadi tentu saja aku harus membantumu mencabut beberapa bulu sebagai hukuman. Ye Qingxian berbicara dengan sangat santai, suaranya menyenangkan untuk didengarkan, merdu seperti musik surgawi. Tubuhnya bersinar, cemerlang seperti matahari terbit, menyilaukan dan gemerlap. Tubuhnya yang anggun, tinggi dan lurus ditutupi lapisan cahaya suci. Dia berjalan dengan langkah cepat dan gesit menuju Scarlet Feathered Divine Crane. Semua orang terguncang. Dia benar-benar berani mengambil tindakan. Dia sebenarnya berinisiatif. Generasi muda, saya memberi Anda wajah, tetapi Anda tidak menerimanya. Sekarang, Anda bahkan berani mengambil tindakan terhadap yang lama ini. Aku akan menangkapmu. Bangau berbulu scarlet secara alami tidak akan menyusut kembali. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia pasti akan bertindak kuat hingga ekstrim. Kalau tidak, wajah apa yang akan dia tinggalkan untuk berdiri di dunia ini? Sebuah hong terdengar. Seluruh istana kuno bergetar. Tulang rusuk kirinya bersinar, dan kemudian sayap besar terbang keluar. Cahaya warna-warni merah meletus seperti api, menyala dengan ganas. Petir meletus juga. Tempat ini tertutup kabut warna-warni yang mempesona. Guntur bergemuruh, dan simbol dao besar muncul dengan padat.
Itu sangat mempesona dan cemerlang karena segera mengelilingi Ye Qingxian. Ye Qingxian berjalan mendekat. Dia dengan ringan mengejek, dan kemudian tubuhnya meledak dengan kecemerlangan keberuntungan yang beriak keluar. Mereka menyebar di istana kuno seperti suara bel, tiba-tiba menghasilkan suara gemuruh. Apa ini? Banyak orang terkejut. Riak-riak ini tampak lembut, tetapi suara yang mereka keluarkan sangat luar biasa, sangat keras bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Itu adalah suara Dao yang bagus. Itu menembus kabut merah tua itu dan menyapu semua cahaya yang berapi-api, menghapus simbol bulu merah. Pikiran Raja Istana Iblis Api melompat. Tekniknya yang berharga ditembus, kemampuan surgawi Dao Api tumpul. Riak-riak itu menghantam dan akan mencapai tubuhnya. Dia melepaskan teriakan keras. Sayap bangau merah seperti bilah surgawi. Itu sangat tajam. Dalam warna darah adalah niat membunuh saat meretas ke bawah. Riak itu mengenai sayap surgawinya, melepaskan suara logam. Kemudian, sesuatu terjadi yang membuat semua orang gemetar ketakutan. Sayap bangau itu retak. Bulu-bulu beterbangan di mana-mana, berserakan di tanah. Raja Istana Iblis Api mengeluarkan gerutuan teredam. Dia dengan cepat menarik kembali sayapnya. Garis darah tertinggal di kehampaan. Dia benar-benar terhuyung mundur. Pada saat yang sama, sayap yang ditarik kembali tiba-tiba bersinar lagi. Itu dinyalakan lagi, karena riak padat menyapu, mendarat di permukaannya. Dewa Istana Iblis Api sangat marah. Dia terluka oleh generasi yang lebih muda, menyalakan sayapnya, membuatnya layu. Itu benar-benar penghinaan besar. Tubuh Ye Qingxian mengalir dengan kecemerlangan warna-warni yang misterius. Tubuhnya bergetar, dan kemudian lebih banyak riak terbang keluar. Mereka semua mendarat di tubuh bangau kuno itu tidak mungkin untuk dihindari. Pada saat itu, Raja Istana Iblis Api mengeluarkan teriakan keras. Setengah tubuhnya hangus hitam, dan setengah dari jubah Dao merahnya hancur, berubah menjadi abu. Seluruh tubuhnya terbang keluar, darah mengalir keluar dari mulutnya. Jelas bahwa jubah Dao terbentuk dari bulunya. Sekarang sebagian kecil darinya dihancurkan, itu benar-benar setara dengan bulunya dicabut oleh seseorang. Segera menjadi sulit bagi orang untuk tenang di istana. Dewa sejati klan surgawi langsung ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang pemuda sekuat ini. Siapa orang ini? Mungkinkah dia keturunan inti dari beberapa klan kaisar? Hanya seorang wanita muda, namun dia sebenarnya mampu melukai Raja Istana Iblis Api. Memalukan. Apakah dia akan menentang klan surgawiku juga? Hasil ini membuat semua orang sangat terguncang. Lupakan mereka, bahkan para master sekte itu menyipitkan mata mereka. Mereka mengungkapkan ekspresi terkejut, merasa sulit untuk tenang. Istana Iblis Api bukanlah sekte besar yang paling kuat, tetapi juga bukan sekte penurut. Tuan istana mereka mencapai tingkat dewa surgawi, namun pada akhirnya, dia dikalahkan begitu saja, menderita kerugian yang sangat besar. Pada saat ini, Dewa Surgawi Kituo tidak bisa duduk diam lagi. Ini hanya seorang wanita muda, namun dia segera menunjukkan kekuatan, apalagi tidak lebih lemah dari mereka. Ini benar-benar hal yang mengejutkan. Apakah kamu yakin sekarang? Ye Qingxian melihat ke arah Dewa Istana Iblis Api dan bertanya seperti ini. Suaranya membawa sedikit daya tarik, pesona yang unik. Itu indah dan bergerak. Namun, saat ini, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti wanita muda cantik yang lemah lagi. Mereka semua memandangnya seolah dia adalah ahli yang luar biasa dan suci yang sangat mempesona. Apa yang bisa dikatakan oleh Raja Istana Iblis Api? Wajahnya merah padam. Dia batuk seteguk darah. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak di sini. Meyakinkan, sepenuhnya yakin. Kakak yang lebih tua, kamu benar-benar abadi. Tidak jauh, Kong Qiuji berteriak keras memuji. Jika bukan karena Peacock Divine Lord yang menatapnya, kemungkinan besar dia akan menyentak pantatnya. Ye Qingxian menatapnya, dan dengan nada agak tidak puas, berkata, apakah saya setua itu? Aku lebih muda darimu. Ketika kata-kata ini diucapkan, itu memicu keributan besar lainnya. Orang aneh macam apa ini?
Semua orang percaya bahwa dia pasti memiliki rahasia besar dalam dirinya, atau tidak ada yang memiliki kekuatan seperti ini di usianya. Teman kecil itu luar biasa dan jarang terlihat sejak zaman dahulu. Namun, Anda harus memaafkan mereka yang harus dimaafkan. Di istana, Dewa Surgawi dari klan Surgawi berbicara untuk menghentikannya. Bagaimanapun, Raja Istana Iblis Api telah membantu mereka sebelumnya, berbicara atas nama mereka, dan itulah mengapa ini terjadi. Jika mereka mengabaikan ini, maka orang lain akan memandang rendah mereka. Klan Surgawi Anda benar-benar tercela. Ye Qingxian berbalik dan melihat para dewa surgawi yang agung, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut dan langsung berbicara dengan kasar. Mata para dewa surgawi menjadi dingin. Ini adalah istana klan surgawi, namun dia tidak memberi mereka wajah apapun. Teman kecil, kamu telah melewati batas. Qi Tuo berbicara. Hal-hal yang akan melewati batas masih akan datang. Dia mengembalikan kejeniusan klan Anda karena niat baik, jadi mengapa Anda semua menggigit tangan yang memberi Anda makan? Ye Qingxian menunjuk ke arah Si Hao, dia menatap mereka sambil bertanya dengan keras. Matanya membawa amarah. Ada motif tersembunyi dalam hal ini. Dia merencanakan dengan kejam untuk mendapatkan harta tertinggi klan surgawiku. Seorang dewa surgawi berkata dengan dingin. Apa lelucon? Saat itu, aku juga berada di dataran darah. Aku melihat semuanya dengan jelas. Kamu sangat tidak tahu malu. Kata-kata Ye Qingxian benar-benar kasar dan mengejutkan, secara langsung menantang tingkat kota surga yang lebih tinggi. Bagus, tolong lepaskan Huang. Dia mengawal saya ratusan ribu li dan telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada saya. Yun Si berbicara. Ekspresinya rumit. Wanita berbaju salju itu justru berani mencaci maki dewa-dewa surgawi meski usianya tampak tidak jauh berbeda dengan dirinya. Bagaimana kamu bisa memahami kekotoran hati? Mundur. Wajah Qi Tuo jatuh saat dia berbicara. Tekanan kuat turun untuk membuat Yun Si sulit berbicara. Ekspresi para dewa surgawi menjadi dingin. Mereka diam-diam menyalahkan klan mereka karena membiarkan Yun Si muncul. Dia harus berada dalam isolasi. Aku benar-benar segan untuk bertengkar dengan kalian semua. Anda semua bahkan berani menyentuh salah satu orang saya, jadi hari ini saya datang untuk menuntut penjelasan. Kalau tidak, tidak mungkin semuanya akan berakhir dengan damai. Kata Ye Qingxian. Pakaian putihnya sangat luar biasa. Dia tidak terlihat seperti wanita muda yang lemah, melainkan seorang raja dunia di bawah langit, menghadap ke 3.000 provinsi, penguasa satu generasi. Semua orang gemetar dalam hati. Mereka semua awalnya percaya bahwa dia hanya ingin menyelamatkan Huang dan membawanya pergi, tetapi mereka tidak pernah berharap bahwa dia bahkan akan menuntut penjelasan. Ini mendominasi hingga ekstrim. Semua orang menjadi lebih terkejut. Apa jenis latar belakang yang dia miliki? Sementara itu, wakil Raja Negara Surgawi, Qin Changsheng, leluhur kuno Taman Bunga Matahari Iblis, Tuan Dunia Bawah, Istana Mending Surga dan Master Sekte lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka memperluas keinginan mereka untuk menyelidikinya. Pada saat ini, pakaian putih Ye Qingxian diliputi dengan cahaya warna-warni dalam jumlah besar. Riak misterius menyebar keluar, secara tak terduga membentuk penghalang pelindung yang mengisolasinya dari dunia luar. Tidak sederhana. Master Sekte besar dalam hati terguncang. Wanita ini memiliki rahasia besar pada dirinya. Klan Surgawi, beri aku penjelasan. Saya ingin penjelasan yang tulus, atau masalah hari ini tidak akan berakhir. Kata Ye Qingxian. Film pun berakhir.